semoga sehat hari ini ya. Udah siap belajar hari ini? Siap. Oke, semuanya udah siap buat belajar. Oke, Pancang, ada yang tidak hadir hari ini atau hadir semua ya, berarti semangat buat belajar hari ini. Oke. Hari ini kita akan belajar materi baru ya. Tapi sebelum itu seperti biasa, sebelum masuk materi baru kita ngapain dulu? Review. Nah, siap masuk materi baru kita harus review materi sebelumnya. Oke, kemarin pertemuan sebelumnya kita udah belajar mengenai apa? Pertemuan sebelumnya kita udah belajar mengenai Aisyah. Oh, benar. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kalimat tanya afirmatif negatif. Afirmatif negatif itu yang kayak gimana? Oke, Rina benar ya. Apu itu maksudnya kayak gimana ya? Struktur pola kalimatnya kayak gimana? Ada yang masih ingat? Oke, Halisa. Misalnya cipu. Oke, benar. Lalu di sini cipu benar ya. Oke. Lalu misalkan kalau menyatakan kamu suka nonton TV enggak? Gimana untuk penerjemahan bahasa Mandarinnya? Oke, benar. Jadi kalimat afirmatif negatif ini khasnya tuh dia mengulangi kata kerjanya. Nah, di depan si, di belakangnya si juga, tapi ada di tengahnya ada kata tu. Oke. Paham ya? Paham. Oke, langsung ke lihat di PPT-nya. Di sini ada PPT-nya judulnya tuh. Ada bisa baca? Oke, artinya apa loh? Nanti kita cari tahu. Nah, di sini ada gambar nih. Ada gambar apa aja? Mie, telur, terus. Nah, kita mesti pakai kalimat yang tadi. Coba satu. Bisa pakai. Oke, bagus nih si pusiwan ke. Kalau telur. Oke, udah paham ya kita kemarin ya? Kira-kira materi sekarang tuh berhubungan sama apa sih? Kalau sudah kasih sisnya. Sama apa? Enggak. Ini gambarnya makanan. Kita akan mention tentang makanan. Nah, kalau misalkan langsung mau nanya, kamu suka minum teh atau kopi? Nah, kira-kira gimana? Kira-kira ada yang tahu nggak gimana caranya? Belum tahu ya? Oke, kira-kira nanya, kamu suka minum teh atau kopi itu gimana sih? Nah, kita akan cari tahu di materi hari ini. Jadi materi hari ini itu kita akan cari tahu gimana cara mengungkapkan ini dan juga gimana cara nanya, cara mengungkapkan makanan itu rasanya kayak gimana. Oke? Nah, tujuan pembelajaran itu supaya kalian memahami kosakata makanan dan juga rasa-rasa. Tadi sudah mention. Terus menggunakan pola hash. Hash itu apa? Terus menggunakan pola yo-sheme juga apa? Terus memahami budaya makan masyarakat Cina dan juga melakukan percakapan sederhana terkait makan di restoran. Oke, kita langsung masuk saja ke materi pada hari ini. Ya, di sini ada shouze. Kita baca bareng-bareng loh. Saya baca sekali, kalian ingetin loh, oke? Pertama ada Sichuan Fankuar. Artinya restoran Sichuan. Lalu ada Chuansa, itu masakan Sichuan. Ada la, pedas. Ada tian, itu manis. Ada xian, asin. Kalau ada suan, itu asam.
terakhir ada Shaotong. Artinya mohon tunggu sebentar. Oke, ini kosakata yang akan kita pakai pada pembelajaran materi hari ini ya. Nah, di sini ada teks karena tadi kosakatanya udah kasih. Nah, coba judulnya sekarang diterjemahkan. Dibaca dulu. Oke, jadi artinya apa? Oke, bagus. Di sini ada dialog. Kita baca bareng-bareng ya. Langsung baca sekali, kalian ikuti langsung. Oke? 这是一家四川饭馆吧？听说你爱吃辣的，所以今天请你吃川菜。你爱吃甜的还是咸的？我爱吃咸的。我是北方人。也就是说，南方人爱吃甜的。一般来说，他们爱吃清淡的。用它结账。好的，可以，请稍等。Oke. Sekarang mau terjemahkannya mau kalian sendiri atau kita nanti bareng-bareng? Bareng-bareng ya. Sebelum kita menerjemahkan bareng-bareng nih, aku mau nanya dulu isi dari teks yang udah kita baca tadi. Mereka makan di restoran apa? Lalu siapa yang suka asin? Suka asin? Oke, boleh Xiaowang, boleh Beifang sama karena Xiaowang itu orang mana? Ini jawaban kita ya, jawabannya. Oke, lalu nih si bagian Xiaomi yang panjang tuh. Nah, dia pesen berapa makanan? Berapa? 1, 2, 5, 4. Oke. Ada dia pesen 4 makanan. Ini makanannya kira-kira makanan khas mana? Tahu dari mana? Oke. Lalu nih ada ini kata kanpe. Kelihatan nggak di bawah? Kanpe. Tahu gak kanpe ini apa artinya? Di Indonesia ada nggak? Jarang ya. Nah ini masakan yang dipesan si Xiaomi tadi. Tunggu ya. Yang pertama ada Sichuan火锅. Itu hot Sichuan. Lihat warnanya. Warna apa? Merah. Berarti nih dari keempat ini dominan warna apa? Merah. Ketebak nggak masakan Sichuan tuh identik dengan rasa apa? Oke. Indonesia juga identik sama pedas nggak? Iya. Apa coba? Iya, banyak ya. Lebih sesuai sama Indonesia tuh sama preferensi rasa makanannya. Nih, Sichuan dikenal sebagai daerah dengan masakan pedas dan yang kaya rempah seperti hotpot dan malatang. Terus kalau bagian utara tuh cenderung rasa asin, tadi selatan suka rasa yang ringan. Nah, sini ada kanpe. Kanpe itu berselang. Di Cina tuh berselang tuh kayak udah tradisi sih ya.
Nah, sedangkan di Indonesia kan jarang. Nih, memasang gelas atau berulang. Kita mengangkat gelas sebagai bentuk penghormatan dan persahabatan. Nah, situasi formal biasanya orang lebih muda untuk menghormati yang tua. Di sini ada contoh kalimat. 你爱吃甜的还是咸的? Strukturnya kayak gimana kira-kira? Oke, ada subjek, kata kerja, pilihan A, 还是 lalu pilihan B. Oke, kalimatnya kurang lebih seperti ini. 选择 A 还是选择 B, lalu tanda tanya karena 还是 ini identik dengan kata tanya, ya. Oke. Nah, 还是 ini artinya atau tadi sudah di Samsat. Digunakan untuk menanyakan pilihan antara dua atau lebih pilihan dan jawabannya tuh biasanya antara satu pilihan tadi. Terus ada nih contoh lainnya, 你喝点什么？茶还是咖啡？你今天去还是明天去？ Mau pergi hari ini atau besok? Nah, lalu ada 这个西瓜有大有甜. Ini pola kalimatnya. Kira-kira seperti ini. Ada subjek, yo, diikuti kata sifat, lalu kata sifat lagi, ada yo lagi, lalu ada kata sifat lagi. Nah, ini pola kalimatnya ada yang singgung, ada yang tungsi juga. Nah, itu seju itu frasa ya. Dua unsur yang sejajar sehingga beberapa sifat keadaan dimiliki terjadi secara bersamaan pada subjek yang sama. Nih contohnya, kalau yang frasa kata kerja itu 会唱歌 sama 会跳舞. Kalau 跳舞 doang kata kerja. Kalau 会唱歌 会跳舞 kan itu udah frasa ya. 滴滴有哭有笑. Nah, oke. Kalian sudah paham sama materi ini tadi? Oke, ada pertanyaan dulu? Tora, lihat kegiatan di yang PD. Nah, ini ada proyek dialog buat dialog 6 sampai kalimat secara berpasangan. Terus gunakan minimal satu sekolah hasil dan kosakata dan unsur budaya. Nah, ini peragaman dialognya mau sekarang atau nanti ada tugas PR? Berarti dialognya dikumpulkan sekarang. Nanti lalu sembilan nanti kalian ambil. Terus untuk PR-nya kalian bikin video memperagakan dialog. Berpasangan ya, sama sebangku. Oke. Kerjakan latihannya dulu. Nanti kalau udah dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, langsung setelah dikumpulkan langsung nilai. Oke, sudah. Nah, kira-kira Nah, hari ini kita udah belajar apa aja nih? Terus pokoknya terus oke, mungkin nanti ada siapa. Nah, jangan dilupain ya. Kalian jangan lupa review mandiri ya. Oke, belajar lagi di rumah nanti. Dan untuk materi pertemuan selanjutnya jangan lupa untuk disiapkan juga. Dan seperti biasa sebelum masuk materi baru minggu depan kita juga bakal review ini. Jadi jangan lupa untuk berlatih di rumah. Oke, sekian. Terima kasih. 大家再见。